Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan banyak mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan banyak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur juga pada hari ini Allah berikan curahan rahmat berupa hujan ini, dan hujan ini Alhamdulillah tidak memberatkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu tempat yang Allah sukai, yaitu masjid, dan meringankan langkah kaki kita untuk juga menghidupkan malam di bulan Ramadan, yaitu dengan qiyamul lail. Menurut Imam Nawawi, qiyamul lail pada bulan Ramadan ini diantaranya juga disebut dengan sholat tarawih. Dan Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir meskipun hujan cukup deras tadi di Bandar Jaya. Saya bawa mantel, Alhamdulillah nyampe Indra Putra Syuting, Pak. Alhamdulillah hari ini. Sebenarnya jadwal saya kemarin, Pak, karena berbenturan dengan kegiatan di luar, saya minta dilukir jadi malam. Ini malam Senin ya, kalau nggak salah. Malam Senin. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Al-Hadisah Sofyan yang Allah rahmati. Malam ini banyak diperingati dengan kegiatan yang disebut dengan nuzulul Quran, ya kan? Turunnya Al-Quran. Jadi ada yang berpendapat turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, dan ini tidak kita salahkan dan memang benar. Pertanyaannya, itu turun sekaligus apa kira-kira turun secara bertahap, Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi ada dua fase, Bapak Ibu, dua fase. Ya, dua fase diturunkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud, tempat tersimpan di singgasananya Allah lah itu, Bapak, ya. Itu disebutkan dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Ya, Al-Quran itu adalah satu kandungan yang isinya penuh kemuliaan yang Allah turunkan fi lauhim mahfud, dari lauhil mahfud yang tersimpan itu. Jadi itu diturunkan, Bu, dari lauhil mahfud itu ke Baitul Izzah. Itu blek. Tahu artinya blek ya, Bu, ya? Itu total, langsung secara keseluruhan. Itu tahap pertama, Ibu, Bapak-bapak sekalian. Ya, tahap pertama dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah niku napa artinya, Bapak Ibu? Itu langit dunia, Bu, ya, langit dunia yang pertama. Langit dunia yang pertama. Kemudian tahap kedua dari Baitul Izzah, langit dunia yang pertama tadi diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Inilah yang disebut secara berangsur-angsur. Terus ngoten niku Bapak nggih. Pertama blek dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, kedua dari Baitul Izzah ke apa tadi, Bu? Ke langit yang ke bumi, maksudnya ya, ke bumi melalui Jibril pada Rasulullah secara berangsur-angsur. Berapa tahun Bapak Ibu pernah belajar kan? Ada yang berpendapat 22 tahun, ada yang berpendapat 23 tahun. Ya. Nah, dalam Quran surah Al-Qadr, ya, itu dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat ini ternyata banyak ulama mengatakan itulah diturunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu blek. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Anggota, Bu, di bulan Ramadan. Ya, itu di bulan Ramadan. Nah, itu kan teori, Bapak Ibu, ya, teorinya begitu. Terus gimana prakteknya, kita gimana? Iya kan? Ini sudah jelas bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini ada 4 level, Bapak Ibu sekalian. Ada 4 level, 4 tingkatan. Pertama, kita belajar membaca dan memperbaiki bacaan kita.
Pertama, Bapak Ibu ya, belajar membacanya dan memperbaiki bacaan-bacaan, termasuk huruf-hurufnya. Mana a, mana a, mana ha, mana ha. Ya, seperti itu. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak pakai ain nanti. Jadi pokoknya terus belajar. Jadi belajar membacanya dan memperbaiki bacaannya. Alhamdulillah saya yakin di Al-Hadis Sofyan ini sudah terlaksana. Yang pertama ini itu level terendah, karena kita memang harus belajar di rendah. Ibarat kita mau naik tangga, ibu sekalian, bapak sekalian, nggak mungkin lah mas lemah celung gitu kan. Kita kepleset, beleduk jatuh gitu kan. Pasti dari step yang pertama, tangga pertama, terus kedua, terus ketiga dan seterusnya. Jadi pertama tadi Bapak Ibu, belajar membaca dan memperbaiki bacaan kita itu. Itu belajar terus. Yang kedua, banyak membacanya dan menghafalkannya. Yang kedua, ya, banyak membacanya dan menghafalkannya. Di setelah tarawih kita ada khataman Bapak Ibu di sini ya. Maksudnya ada tadarus kan? Alhamdulillah sudah dapat berapa juz Bapak Ibu? Dapat 2 juz. Udah pernah hatam? Udah hatam 2 kali. Masya Allah. Masjid saya belum hatam Pak Ustaz. Sini sudah hatam 2 kali. Subhanallah. Ya itu yang kedua levelnya. Jadi banyak membacanya dan menghafalkannya. Ini dia. Itu level yang kedua. Level itu berarti lebih tinggi. Nah, level yang ketiga ini lebih tinggi lagi level yang ketiga ini. Jadi merenungi, memahami isi yang terdapat dalam kandungan Al-Quran ini. Jadi kita belajar membaca terjemahan sedikit-sedikit, minimal bacaan-bacaan saat kita sholat tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, surat-surat pendek itu kita pahami. Jadi saat kita sholat kita terfokus kepada bacaan-bacaan sholat. Nah, kadang-kadang ada loh Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, nyari kunci nggak ketemu sebelum sholat. Allahu Akbar, oh iya kunci ini kemudian dur sarungnya kau ini samping lemari, ketemu waktu sholat Bapak Ibu. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita nggak memahami apa yang kita baca dalam sholat. Bacaan Fatihah kita nggak pahami, surat pendeknya kita nggak pahami, ya. Allahu Akbar. Ya Allah, tadi beli ayam geprek lupa nggak ditutup, makan kucing nggak tadi, ya ampun, nabung. Kadang-kadang bisa seperti itu, ngoten Pak, ya kan? Kalau kita nggak hati-hati, pikirannya kemana-mana. Ya Allah, gangguan tinggal di sini renggina, apa di sini disebut menangi. Wes pikirannya tekan kuah, tekan macam-macam. Ya Allah, bedake wis hancur ini. Kocone pecah, lipstiknya tinggal plastik, jerone hilang. Ya Allah, pikirannya tekan gini-gini, Bu. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak memahami, enggak mau belajar kandungan Quran, terutama saat kita sholat. Jadi memahami, berusaha mentadaburi. Karena dalam Al-Quran juga perintahnya banyak. Afala ta'qilun. Apakah kalian enggak berpikir? Afala tatadabbarun Al-Quran. Apakah kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Ya, pelan-pelan aja Bapak Ibu sekalian, enggak usah terlalu ngoyo belajarnya. Ibaratnya sehari menerjemahkan 1 ayat aja enggak apa-apa. Karena dulu ada istilah, mungkin sampai sekarang masih jalan, ada one day one ayat ya. 1 hari 1 ayat memahami. Boleh. Kalau one day one juz itu mungkin membacanya bisa lah. Tapi kalau untuk memahami one day one juz mungkin agak berat. Kalau sama artinya sama berat, ya kan? Itu level yang keberapa tadi Bu? Ketiga. Ini level yang paling luar biasa, paling tinggi. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini level yang paling tinggi. Jadi hidupnya dengan Quran. Kalau Quran menyuruh kita sholat, kita sholat. Al-Quran menyuruh menutup aurat kepada para wanita yang sudah balik, tutup aurat. Al-Quran melarang caci maki, kita berusaha untuk tidak caci maki. Al-Quran menyuruh kita untuk menepati janji, kita tepati janji. Itu kan perintahnya bagus semuanya, gak ada yang jelek.
perintahnya untuk bersama, untuk bersatu, ya kan? Perintahnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, perintahnya untuk makan yang halal. Itu perintah Al-Quran, gak ada yang jelek semuanya, Bapak Ibu. Kalau kita ikuti perintah dalam Al-Quran itu, insya Allah hidup kita berikan hidayah oleh Allah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan la raibah, enggak ada keraguan sekecil apapun dalam Al-Qur'an itu, baik. Tidak ada surat yang merugikan umat Islam, enggak ada. Semua itu jika diamalkan menguntungkan kita, membuat kita bahagia. Kita diberikan hidayah oleh Allah, dijauhkan dari godaan setan jika kita mengikuti petunjuk Al-Qur'an itu. Amat disayangkan Bapak Ibu sekalian, banyak kalangan akademisi, kalangan pelajar maksudnya, bisa jadi dia S1, S2, S3, kemudian profesor yang kadang-kadang secara akademiknya bagus, tapi kadang-kadang baca Qur'annya masih pletot, grotal, gratul, ya kan? Ada juga, mohon maaf kadang Bapak Ibu ya, di Bandar Jaya, saya nggak perlu sebutin lah. Jadi tampilannya luar biasa nih, seperti ulama besar, pakainya berjubah kemana-mana. Ya sebutannya ustadz juga lah, tapi ternyata kanan kiri nyilih duit orang balik-balik, uangnya ngilang saja. Oh yang ngono ibu, tampilannya weh, neng dindis ngene iki Bu. Weh, ketemu astagfirullahaladzim ini. Itu saya ngerti sendiri orang itu. Ya, ada seperti itu, tapi sekarang udah hilang. Ya, setiap dia pindah tempat itu pasti ada yang ketipu saja. Ya. Pengen kadang jadi imam, ya. Kelihatannya wah, pas jadi imam malah weh. Nah, gitu kadang-kadang. Ya, sayang. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mengerti tentang Al-Qur'an. Setidaknya kita terbata-bata itu grutal-gratul itu masih dapat pahala, Pak. Jadi yang tadarus masih terbata-bata terusan, karena itu tetap dapat pahala. Tapi yo tetap belajar lebih baik terus, ya kan? Karena asyamu wal Qur'anu, kata Rasulullah, yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, yang kita amalkan, dan puasa yang kita kerjakan, yasfa'ani, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat pada pembacanya, pelakunya pada hari kiamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya, Quran yang kita miliki itu yang mukjizat terbesar yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Itu adalah Al-Quran yang tidak bisa dirubah satu huruf pun oleh sekian banyak juta manusia, yang bisa dihafal oleh anak kadang-kadang yang baru usia 7 tahun. Itu tidak ada lain Bu kecuali Al-Quran. Seorang profesor Bapak Ibu menulis buku bestseller, contohnya bestseller, dia suruh ngapalin 10 halaman saja dari buku yang dia tulis. Demi Allah dia tidak akan sanggup. Tapi Al-Quran memang sudah Allah nas, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dibaca, ditadabburi. Apakah kalian tidak memikirkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di malam 17 ini Bu ya. Ini saya yakin Bu, karena hujan biasanya sampai halaman sana Bu ya, penuh ya. Alhamdulillah, iya. Sampai pasang tenda 2 unit katanya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, ini mungkin karena hujan Bu, jadi nggak punya payung di rumah ya kan, jadi takut masuk angin ya kan, seperti itu. Mudah-mudahan lah yang di rumah nggak sempat ke Masjid Al-Hadi Sofyan juga tarawih di rumah sama keluarganya Pak, okay? Nah, kita yang sudah berangkat sini, insya Allah Bapak Ibu sekalian dapat pahala lebih banyak. Kemudian kebersamaan kekeluargaan juga kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kultum saya yang pertama Bu, dan yang terakhir ya Bu ya. Karena memang saya jadwal cuma sekali, saya harus muter Bu, Bandar Jaya Timur, Barat, Istiqlal, kadang-kadang Al-Barokah, macam-macam. Ya, saya alhamdulillah tak bagi pisan lah Bu tentang Al-Hadi Sofyan ini. Ini saya niat kesini memang biar silaturahmi saya dengan Al-Hadi Sofyan ini nggak putus Pak, moten mawon Pak. Oke, itu saja Bu. Oke. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa dan selamat Idul Fitri.
Ya Bu ya, karena nanti saya nggak bisa ngucapin, mungkin nggak ke rumah Ibu. Ya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.